Yang saya hormati pengelola acara, Bunda Haya, Profesor Priyatno, Al-Mukarramun, segenap wakil talqin Syekh Mursyid yang hadir pada malam hari ini, yang berbahagia pemangku hajat manaqib, Ibu Hajah Ian Mulia Rasa. Semoga beliau beserta keluarga senantiasa mendapatkan kejembaran rahmannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Syekh Mursyid karena kecintaan beliau dengan mengistiqomahkan sebagai pemangku manaqib. Ikhwan akhwat di seluruh penjuru dunia yang saya cintai, yang saya banggakan. Kita semua tentu berharap agar apa yang kita lakukan yang bersifat ibadah itu kita bisa menikmati. Menikmati dalam artian apa yang kita lakukan bukan merupakan satu sesuatu yang membebani. Sebab apabila kita beranggapan apa yang kita lakukan berbentuk ibadah itu membebani, itu kita berarti tidak bisa menikmati. Tidak bisa menikmati manisnya ibadah. Apabila kita mendapati kejadian semacam begitu, tidak bisa menikmati, ini sudah bisa dipastikan ada penghalang. Ada tembok yang kokoh yang menghalangi kita menjadi tidak nyaman, berat rasanya untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu salah seorang imam kenamaan, Syekh An-Naisaburi, itu pernah menyampaikan ada tiga hal. Ada tiga hal yang perlu untuk kita perhatikan bagaimana caranya supaya kita bisa menikmati manisnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya ibadah kan bersifat umum, artinya apapun bentuknya. Zikir kita nikmat, sholat nikmat. Sementara melaksanakan ibadah-ibadah yang lain, kalau dalam konteks TKN, kita khotaman nikmat. Manakiban nggak terbebani kira-kira semacam begitu. Jadi paling tidak harus mengetahui penyakitnya. Sebab apabila kita tidak mengetahui penyakitnya, itu yang dikhawatirkan nanti akan salah langkah, salah diagnosa. Kalau sudah salah diagnosa, otomatis nanti akan apabila kita minum obat, itu jangan-jangan obatnya tidak bersifat menyembuhkan, gitu. Yang pertama harus kita ketahui bahwa keinginan diri kita sendiri itu disadari ataupun tidak kadang-kadang muncul saat kita melaksanakan ibadah. Munculnya perasaan diri kita sendiri ingin apa ya, ingin disukai oleh orang lain, ingin orang lain menyukai, ingin orang lain itu menilai kita, ingin orang lain itu memberikan apresiasi dengan apa yang kita lakukan. Ini menjadi penghalang untuk manisnya ibadah. Karena apabila kita menginginkan dan kita tidak mampu meninggalkan keinginan diri kita sendiri untuk disukai oleh orang, itu akan mengeluarkan satu output, ya, satu apa ya, satu hal yang nanti apabila kita melakukan sesuatu itu tidak akan jujur lagi. Artinya kita merasa kagok. Umpamanya, sebut saja dalam masalah ibadah goir mahdoh ya, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tetapi melalui interaksi sosial dengan sesama itu bersedekah umpamanya. Itu kalau ternyata memang kita ingin diketahui, ingin dinilai, ingin disukai dan sebagainya, itu ucapan-ucapannya itu tidak akan lurus lagi. Ini menurut Imam Naisaburi gitu ya. Nah, jadi harus tinggalkan hal-hal yang semacam begitu. Itu merupakan tembok yang kokoh yang perlu kita robohkan.
Otomatis untuk bisa merobohkan semacam tembok yang kuat begitu, yang menjadi penghalang manisnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu diperlukan power. Tenaganya harus kuat. Masa iya merobohkan tembok yang kokoh hanya sekedar dipegang? Nggak bisa. Harus menggunakan power yang kuat. Makanya tidak heran bagaimana Abah memberikan satu apa ya, satu arahan gitu ya. Eh, Apabila memang pada diri kita masih ada penyakit semacam begitu, itu zikirnya jangan tanggung-tanggung. Jangan tanggung-tanggung, jangan hanya asal terdengar oleh telinga, tapi benar-benar harus dengan menggunakan sautin qawi, suara yang keras. Dorbin syadid, hentakan yang kuat. Dan ini nggak sembarangan. Jadi Abah memberikan arahan semacam begitu, itu tidak berarti tidak ada dasar hukum, tidak ada. Ada semuanya juga di dalam Al-Quran. Gitu ya. Seperti satu kasus ya di dalam Al-Quran ini. Yang sering kita dengar umpamanya, yang kita apa ya, saksikan, yang kita rasakan. Banyak orang-orang memberikan komentar, ngapain sih zikir itu harus keras? Kira-kira semacam begitu. Hmm. Memangnya Allah itu tuli? Itu pertanyaan yang salah. Kalau pertanyaan itu memangnya Allah tuli, seakan-akan kita beranggapan Allah Subhanahu Wa Taala punya kuping, punya telinga. Begitu. Keras tidak kerasnya kita berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak ada kaitannya dengan kepentingan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting kan kita. Kita punya kepentingan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan menggunakan media zikir. Nah, media zikirnya itu sendiri harus benar. Hanya dibimbing oleh Yang Mulia Pengasal sebagai mursyid kita. Bagaimana caranya? Ya nggak usah merasa pengen dinilai, pengen diapresiasi. Laksanakan saja. Sebab apabila ternyata memang kita pengen dinilai, pengen diapresiasi, pengen disukai, kemudian tidak terjadi, tidak terjadi keadaan yang kita harapkan itu, maka kita pun akan kembali terhalang. Nah, terhalang itu sendiri nanti kita akan memerosotkan apa ya, meluncurkan derajat kita yang biasa rajin itu bisa menjadi malas kembali. Nah, dikhawatirkan semacam begitu. Nah, jadi zikir dengan menggunakan pola-pola sautin qawi, dorbin syadid, sudah barang tentu berwudu terlebih dahulu. Itu disebutkan juga di dalam Al-Quran tadi. Ayatnya kan begitu jelas ya. Lama sami zikro, ketika orang-orang kafir itu mendengar Nabi berzikir, lama sami uzikro. Jelaskan di dalam Al-Quran. Ketika mereka itu kan orang kafir. Orang kafir itu dalam artian orang yang bukan hanya kafir dari sisi akidah, tapi ternyata kafir kan menutupi gitu ya, menutupi daripada kebenaran daripada zikir itu. Meskipun pengakuannya beragama Islam, tapi kan tidak mengakui. Itu lama sami uzikro ketika mereka mendengar apa? Mendengar kita berzikir dengan menggunakan suara keras. Itu. Wayaqulun mereka itu ngomong innahu lamajnun. Sudah seperti orang gila. Itu kan Al-Quran yang mengatakan begitu. Jadi kalau ternyata memang kita zikir sesuai dengan aturan yang diajarkan oleh pengarsa Abbas sebagai murid kita, kemudian ada orang ngomong begitu, itu sebenarnya kan pembuktian. Pembuktian terhadap kebenaran Al-Quran. Jadi kalau kita zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, diam aja, sunyi aja, senyap aja, nggak ada komentar sama sekali, nggak ada yang nggak suka. Itu berarti tidak cocok. Cocoknya kan harus ada yang begitu, harus ada yang harus memunculkan reaksi yang kira-kira persis seperti di dalam Al-Quran. Sampai dalam Al-Quran kan sampai dikatakan begitu. Harus ada orang yang mengatakan kita seperti orang gila. Kapan itu terjadinya? Sekarang kan begitu. Setiap orang ditalkin zikir itu pasti mengalami hal-hal yang begitu. Meskipun besar kecilnya apa ya, ketidaksenangan sesuai dengan riyadhah yang kita lakukan, latihan kita melaksanakan apapun itu sudah barang tentu akan menghadapi penghalang semacam itu. Yang pertama gitu. Jadi tinggalkan keinginan diri kita
untuk merasa ingin disukai. Sebab itu akan menjadi tembok penghalang yang kokoh untuk bisa menikmati manisnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menurut Imam An-Naisab. Penghalang yang kedua adalah tentang persahabatan. Ini Imam Naisaburi mengatakan bahwa kalau kita ingin menikmati manisnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ini harus meninggalkan bersahabat, meninggalkan persahabatan dengan orang-orang fasik. Orang-orang fasik itu sendiri ya, eh, kita semua kan udah tahu ya banyak di dalam Al-Qur'annya kayak apa sih kalimat-kalimat ulaika humul fasiqun dan sebagainya. Itu artinya orang-orang itu orang-orang durhaka. Dalam artian ya bukan berarti dia tidak melakukan kebaikan. Dia melakukan kebaikan kan, tetapi justru kebaikannya itu dirusak oleh dirinya sendiri, kira-kira semacam begitu. Nah, ini yang apa yang dianjurkan oleh Imam Nasawi untuk segera dihindari. Sebab apabila tidak gitu ya, itu akan menimbulkan apa ya, bencana sebenarnya bagi kita. Sebab apabila ternyata memang yang diucapkan oleh orang yang mempunyai kriteria fasik itu otomatis kan kita tidak boleh serta merta harus menerima gitu ya. Menerima apa ucapannya eh, yang ia ucapkan manakah itu adalah merupakan satu kebenaran, tidak begitu. Al-Quran kan membimbing inja akum pasikun binabain patabayan. Jadi klarifikasi terlebih dahulu. Jadi kalau diklarifikasi oleh kita, maka kita silakan. Makanya Imam Naisaburi itu menganjurkan tinggalkan teman-teman yang begitu. Kemudian cari teman yang solih. Gitu. Ya, tentu kalau perempuan namanya solihah. Gitu. Memangnya kenapa? Sebab itu yang akan memberikan memberikan kejelasan kemampuan kita menjadi power untuk merobohkan apa ya penghalang-penghalang lain itu diantaranya adalah kita mempunyai teman ataupun sahabat semacam begitu. Kalau tidak salah ya ada salah satu hadis Nabi juga mengatakan jadi seseorang itu agamanya berdasarkan dinu kholili, dalam artian agama temannya gitu ya. Jadi kalau ternyata temannya itu sendiri kuat agamanya, akidahnya begitu kokoh, kemudian cara apa ya melaksanakan ritual sesuai dengan aturan itu yang diharapkan semacam itu. Nah, itu apabila ternyata memang kita mengalami dan kita merasakan ada sahabat kita, teman kita yang kategorinya semacam begitu, itu tinggal cari aja yang soleh kan banyak. Nah, komunitas kita semacam sekarang maaf ya, siapa yang sedang hadir umpamanya, itu kan satu komunitas ya, komunitas dalam bingkai Thoriqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Ma'had Suriyala ya Sirnasa PPKN. Itu sudah barang tentu itu tidak terlampau jelas kelihatan. Otomatis semuanya dikatakan sebagai soleh. Orang yang sudah ditalkin zikir itu otomatis kan mempunyai kemampuan karena apa? Karena apa? Pada dirinya, pada hatinya itu kan sudah ada iman dan takwa. Karena itu semacam begitu. Gitu ya. Malah sampai-sampai ada orang secara saklek mengatakan, tolong bimbing saya agar saya nanti apabila meninggal dunia itu membawa iman dan takwa. Yang kuncinya kan hanya hanya talqin. Begitu setan udah ditalqin apa belum? Ya sudah. Kalau sudah ditalqin ya tinggal mengamalkan aja. Jadi bukan berarti orang yang ditalqin zikir kemudian ya sudah saja sampai di situ. Tapi apa? Ada kelanjutannya. Ya, kelanjutannya adalah melaksanakan sesuai dengan perintah Al-Quran. Pak asri bi ahli kabikit imnalai. Berjalan. Jadi kalau orang sudah ditalqin zikir, jangan dia berjalan. Yang namanya berjalan memang amal. Gitu. Benar apa enggak yang kita lakukan? Tapi adbarukum ikut ikut dari belakang. Siapa di depan kita? Yang ketiga, kadang-kadang muncul satu perasaan sayang amat ya. Kita kan dari dulu kan belajar doa ini, doa itu, belajar wirid ini, wirid itu. Sementara setelah apa ya kita zikir itu kan ada kekhususan gitu yang kita lakukan itu. Kalau merasa sayang terhadap amalia-amalia yang lain, itu berarti masih
masih tidak cocok dengan yang ketiga. Layal tapit minkum ahad. Gitu ya. Jangan terpengaruh. Buang saja semuanya. Persis semacam begini lagi aja. Mengapa eh, zikir kalimat thayyibah itu kadang-kadang, buat tanda kutip aja, ya, kadang-kadang tidak betah adanya pada hati kita. Hati kan ruangnya, ruangan yang paling kecil, karena hanya mampu diisi oleh satu jenis, satu hal. Kalau di dalam hati kita ada, karena sudah dipakai zikir, ada zikir, zikir kopi, itu yang lain nggak ada apa. Tapi kalau ternyata setelah ditalkin zikir, sudah dimasukkan zikir kopi ke dalamnya, tapi kita masih ingat kemana-mana, itu artinya zikir kopinya nggak betah di dalam. Begitu. Nah, makanya pada waktu ditalkin zikir, segala file yang ada pada hati kita itu harus di delete dulu semua. Hapus aja gitu. Jangan jangan cancel. Kalau cancel sekali waktu di inilah gitu, diperlukan lagi. Delete aja langsung dihapus. Kalau sudah dihapus begitu kan nanti yang muncul adalah hanya zikir kopi itu. Dua asma Allah Subhanahu wa taala yang di tengah-tengahnya ada hu itu yang tidak boleh dibuat. Gitu ya. Ini yang kedua. Sementara yang ketiga yang tidak boleh kita abaikan adalah ini menurut Imam Imam Nasawi. Kalau kita ingin menikmati bagaimana manisnya iman, maaf manisnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, orientasi yang harus diluruskan gitu ya. Orientasi kita sadar bahwa kita hidup kan di dunia sekarang. Kalau hidup di dunia otomatis kan kita nggak bisa lepas daripada masalah dunia. Tetapi apabila ternyata masalah dunia itu menjadi orientasi khusus kita, menjadi destinasi akhir kita dalam perjalanan kita, nah itu tidak akan merasakan, tidak mampu move on ya, move on dari apa dari kecintaan kita kepada dunia itu menuju orientasi kita hanya menuntut apa menginginkan akhirat. Kalau orientasi kita ingin apa mendapatkan kenikmatan akhirat, tidak berarti kita meninggalkan dunia kan tidak begitu ya. Jadi apapun yang ada pada diri kita yang terkait dengan masalah dunia itu diakhiratkan kira-kira semacam maaf sebagai ilustrasi saja gitu ya. Kita umpamanya mempunyai harta, kemudian kan semua harta juga kan harus di SPJ kan, harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mau sedikit mau banyak harta yang kita miliki, kan pertanyaannya hanya satu. Hanya satu. Nah, mungkin kalau dijabarkan jadi dua gitu. Yang pertama, min aina iktasaba, dapatnya dari mana? Wa ila aina anfaq tahu dipakai apa? Kan hanya itu aja. Gitu ya. Jadi apapun yang kita miliki berbentuk harta kekayaan, apapun bentuknya, itu kan pertanyaannya hanya itu. Dari mana, dipakai apa, hanya itu aja. Kalau ternyata apa ya kita salurkan sesuai dengan aturan main, jangankan kecil, banyak juga nggak apa-apa itu kan. Orientasinya sudah orientasi akhirat. Gitu. Dan itu apabila sudah berorientasi kepada keakhiratan, otomatis tidak akan membebani kita. Membawanya nggak berat. Gitu. Jadi beratnya membawa sesuatu itu sendiri karena memang ada salah pada kita. Al-Quran kan membimbingnya begitu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak memikulkan beban melebihi kemampuan daripada makhluknya. Kalau yang dimaksud adalah manusia, Allah Subhanahu wa taala tidak memikulkan beban melebihi kemampuan daripada kita. Kira-kira semacam begitu. Jadi kalau di antara kita ada yang masih merasa terbebani dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu, berarti bukan aturan main yang salah, bukan aturan yang salah, bukan Allah yang salah, bukan Abah yang mengarahkan yang salah. Tidak. Kesalahan ada pada dua titik. Pertama, kita salah menggunakan pikulan. Pikulan kita apa? Kalau pikulan kita adalah bingkai tori, kuateki en, gitu, maka itu yang dipakai. Kalau itu yang dipakai nggak akan berat. Ya. Yang kedua, kesalahan kita, meskipun pikulannya benar, tapi salah cara memikul. Nah, salah cara memikul juga akan berpengaruh besar. Ya. Apa contohnya? Umpamanya, bagi orang yang memiliki harta, itu supaya tidak berat gitu ya. Supaya tidak berat nanti kita bawa ke akhirat, supaya tidak berat kita mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu kan kalau di dunia sekarang kan ada kargo gitu.
Enggak dikirim pakai kargo aja. Kargonya kan, kargonya jangan-jangan main-main, kargonya kargo, kargo yang resmi. Zakat, infak, sodako, itu kargo resmi itu. Jadi berapapun yang kita lakukan, itu kalau disalurkan ataupun dikirim dengan menggunakan jasa kargo semacam begitu, dengan menggunakan zakat, infak, dan sodako, nggak ada yang merasa beratnya. Kita tinggal memetik hasilnya, tinggal menerima nanti. Kalau kita sudah di sana, dikirim, oh ini nih, yang dulu kau kirim. Yang, mau ingat, mau lupa, pokoknya kita mendapat bagian. Kira-kira semacam. Nah ini saya ulangi, saya kerucutkan menurut Syekh Anais Saburi. Ternyata memang apabila kita masih ada kendala di dalam melaksanakan amalia gitu ya, sampai-sampai kita tidak bisa menikmati manisnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, paling tidak ada tiga yang menjadi tembok penghalangnya yang harus kita robohkan. Yang pertama, keinginan diri kita sendiri gitu ya, ingin uh, uh, disukai oleh orang lain, ingin disebut kita ini sebagai orang ahli ibadah. Buang yang begitu. Yang kedua, yang tidak boleh kita abaikan adalah kita ini perlu untuk meninggalkan persahabatan dengan orang fasik. Orang soleh juga banyak, gitu ya. Memangnya kenapa? Kalau bersahabat dengan orang fasik, itu gimana? Kalau dikatakan orang soleh itu akan menjadi pendamping sampai nanti, gitu ya, itu yang diharapkan. Kalau orang fasik kan hanya hanya sekedar kenal kepada kita. Kira-kira semacam begitu ya. Tapi amaliyahnya kan tidak cocok dengan kita. Nah, sementara yang terakhir adalah bagaimana kita bisa menikmati manisnya beribadah kepada Allah apabila kita itu sendiri move on gitu ya dari orientasi kita tentang keduniaan menjadi orientasi kita ke akhiratan. Apapun dunia yang kita miliki itu harus dijadikan sebagai jembatan, sebagai media bagaimana caranya kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa memetik manisnya ibadah kepada Allah. Mungkin itu yang sempat saya bincangkan pada malam hari ini. Meskipun tidak terlampau sistematis, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Paling tidak kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus tidak kita lakukan agar hari ini bisa lebih baik daripada kemarin. Demikian dan mengakhiri pertemuan kita, kita mengamini doa paten yang disampaikan oleh Syekh Mursyid kita, guru agung kita yang mulia pengusaha. Allah berkahi semuanya. Allah berkahi segalanya. Allah berkahi selamanya. Dengan karomah guru agung yang mulia pengarsa abah. Sallallahu alaihi wa qaddasa sirah. Al-Fatih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.